Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penerapan materi. Dan yang keempat, penutup dan dilanjutkan dengan doa. Agar acara ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, sebelum memulai acara mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Zainal Budaya saya yang akan memandu berlangsungnya acara Destinasi Budaya Positif. Acara yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah kelas 1, yaitu Muhammad Isa Hasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara destinasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh JDP Angkatan 10 Bapak Muhammad Zaini sebagai upaya memenuhi target yang sudah ditentukan. Salawat dan salam tak lupa kita tidak lupakan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai akhir. Amin amin Allah amin. Yang pertama menyampaikan bahwa acara ini satu-satunya CTP di SDN Kelangan 1. Semoga saja ilmu yang didapatkan dari program Guru Mitra ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa ditularkan. Yang mana ini acara kedua kali lembaga secara mandiri untuk penyampaian materi. Semoga apa yang akan disampaikan diberikan kelancaran dan kemudahan dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua pada umumnya sebagai tanda bahwa disampaikan apa yang sudah dipelajari di program oleh Pak Zaini, dan juga sebagai pemantapan bagi Pak Zaini sendiri dalam belajar bersama di pendidikan di negara. Tidak banyak yang disampaikan, mohon rekan-rekan juga menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan, karena saya kira budaya positif ini akan sangat bermanfaat bagi kita apabila kita nanti menerapkannya di lembaga untuk perbaikan pembelajaran, perbaikan komunikasi kita berikan. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Untuk acara selanjutnya nanti kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Zaini. Semoga diberi pelajaran dan dimudahkan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya melanjutkan adalah penerapan materi kepada Bapak Muhammad Zaini. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, baik dari rekan SDN Balangan 1 maupun dari SD yang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa kampus mengajar, walaupun tidak bisa hadir semua karena memang berkaitan dengan agenda yang bersamaan. Sebenarnya kegiatan diseminasi kemarin beberapa teman kelompok saya sudah melaksanakan, karena kemarin hari Sabtu sudah Lokakarya. Mestinya kegiatan ini bisa dilaksanakan sebelum kegiatan Lokakarya, tetapi kemarin disampaikan alangkah baiknya kalau diseminasi ini dilaksanakan setelah Loka, karena kemarin kami juga dapat tambahan ilmu ketika akan melaksanakan diseminasi. Diseminasi ini sebenarnya ada dua pilihan, cuma saya memilih secara luring, bisa dilaksanakan secara daring, cuma saya khawatir jaringan dan ada batas minimal peserta. Jadi karena saya sendiri belum pengalaman di luring, di daring, makanya saya memutuskan untuk menyampaikan secara luring saja, tatap muka. Sebenarnya dalam materi budaya positif ini kita sudah melaksanakan di sekolah masing-masing. Hanya saja kebetulan saya mungkin dapat rezeki dari SD Balangan 1 bisa mewakili, dan itu pun juga wakil dari gugus 3. Hanya satu saya saja kemarin, karena mungkin bayangannya teman-teman ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ini, bayangannya ruangnya banyak tugas. Saya pribadi dengan Pak Rian rekan saya juga sama sebenarnya, karena kami juga dapat tugas tambahan operator, justru lebih ruwet sebenarnya. Tapi tujuan saya pribadi ingin mengikuti pendidikan guru penggerak ini hanya satu, yaitu ingin mengamalkan bahwa menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Selama kita masih hidup, bahkan sampai meninggal pun kita wajib untuk menuntut ilmu. Itu yang disampaikan oleh Pak Umar dan KS saya. Jadi alhamdulillah di SD Balangan 1 banyak keuntungan yang saya dapatkan. Yang pertama, kepala sekolah saya baru dan orangnya energik, masih muda. Yang kedua, saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi guru pakom adik-adik kampus mengajar di sini, karena tujuannya dari kepala sekolah dan rekan guru untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan materi yang ada pada guru penggerak. Nah, guru penggerak ini siklusnya sama dari awal, pasti dimulai dari diri sendiri. Setiap kali materi modul harus membuat refleksi dimulai dari diri sendiri. Itu artinya apa? Kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebelum kita mengajarkan kepada murid, kita sadarkan diri kita dulu. Nah, itu yang diterapkan di pendidikan guru penggerak. Jangan kita hanya bisa memarahi murid saja. Misalkan ketika ada siswa yang terlambat kita marahi, itu introspeksikan ke diri kita sendiri, kita sudah terlambat atau belum. Jadi kalau kita sering terlambat dan kita marahi siswa kita, itu sangat kurang etis sebenarnya, karena kita itu harusnya menjadi contoh. Cukup jadi contoh, siswa kita akan mencontoh kita. Mungkin seperti itu. Baik, next book. Adapun beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Kalau kita melihat materi sebenarnya kok banyak, sebenarnya tidak, karena kita sudah menerapkan. Hanya saat ini saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan saja. Saya mulai dari pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi
modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi ini sekarang lagi marak digalakkan. Kenapa? Karena setiap sekolah negeri tidak boleh menolak ABK, anak berkebutuhan khusus. Semuanya harus diterima, tapi dengan tantangan kita sebagai guru tidak punya kemampuan untuk menerapkan bagaimana teknik dan cara untuk mengajarkan anak yang berkebutuhan khusus, gitu ya. Nah, disinilah tantangannya. Nah, makanya pembelajaran paradigma baru kita diminta untuk belajar setiap hari. Sebenarnya ada beberapa teori yang mungkin kurang pas ketika kita laksanakan ketika berada di dalam kelas. Contohnya ada anak yang nakal misalnya, kita langsung vonis mengkor ya. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan seperti itu. Oke, next. Ini di awal dulu. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ada beberapa miskonsepsi di sini. Ada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ini hanya sekedar secara umum. Next. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Secara teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini sama seperti kita melihat murid-murid kita. Karena siswa kita itu menilai masing-masing gurunya beda-beda. Pak Umar itu misalkan keren, enakan sama Bu Lita, sering guru. Nah, seperti itu, teorinya seperti ini. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Stimulus responnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini ada beberapa miskonsepsi tadi. Secara stimulus responnya itu sebenarnya berbeda dengan kenyataannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini pemahamannya seperti ini. Maka ibaratnya seperti ini. Kalau di sekolah biasanya kan kepala sekolah sepertinya yang lebih dominan, tapi itu semua tidak bisa mengubah diri masing-masing pribadi guru kalau kita tidak mau merubahnya sendiri. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini dijelaskan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa perbedaan sebenarnya yang harus diubah pada mindset kita. Insya Allah kalau kita menggunakan teori kontrol ini, kita lebih sadar diri sebenarnya. Tanpa disuruh, yang sering datang terlambat, baik itu guru maupun siswa, kita akan berubah secara internal kita sendiri. Kita tidak perlu dinasehati sebenarnya. Next. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, ini sebenarnya disiplin itu artinya belajar secara arti bahasa Latinnya, Bapak Ibu. Belajar apa? Belajar untuk menjadi lebih baik. Saya pribadi di sini tidak merasa yang terbaik dari rekan-rekan guru di sini, karena saya bisa lolos dalam pendidikan guru penggerak, tidak. Tapi saya merasa perlu belajar di sana. Nah, ini kan harus merubah mindset dulu sebenarnya. Karena saya paling tidak bisa di sini, makanya saya ikut pendidikan guru penggerak ini karena ingin tambahan ilmu. Terus disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Nah, nanti nilai kebajikan ini akan dibahas di materi berikutnya setelah ini. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama. Nah, ini terus terang saya pribadi belum pernah melaksanakan ini, Pak. Ini terus terang saya bilang ke KS saya, tapi dalam artian saya melaksanakan tapi belum disepakati di dalam kelas itu. Satu contoh kecil kemarin kami disampaikan tentang nilai kebajikan ini. Contohnya kita dengan orang tua disampaikan kalau keluar rumah pakai kaki kanan dulu, kalau pulang masuknya kaki kanan dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan. Ada nilai kebajikannya di sana. Sampai tua saya pun ingat, oh cak ibu mau keluar rumah pakai tangan kaki kanan dulu. Nah, itu sudah tertanam di sini, walaupun tidak ada peraturan tertulis di rumah kalau keluar kaki kanan. Tapi karena kita sudah ada ingatan, kita sudah kuat tentang itu, sampai kapanpun kita akan ingat. Nah, mungkin ini yang perlu kita terapkan pada anak didik kita. Apa yang bisa disampaikan sehingga anak itu tanpa dimarahi, John Borisov misalkan, ayo upacara baris dulu. Nah, tanpa seperti itu anak sudah otomatis, oh kalau upacara saya harus baris, begitu. Sama seperti yang disampaikan oleh pengawas kita dulu, Pak Muhammad, menyampaikan ketika upacara bendera tidak boleh ada guru di belakangnya murid. Kalau masih seperti itu zaman dulu. Kenapa? Anak-anak itu ditanamkan kesadarannya tanpa harus dimarahi, diluruskan. Kita melihat saja sebagai guru, apakah anak-anak itu sadar bahwa kalau upacara itu harus baris dulu. Kalau itu belum sadar, berarti kita harus menggalakkan kesadarannya mereka. Yang pertama, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil belajar Pancasila tidak perlu saya jabarkan karena Bapak Ibu guru sudah hafal ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif. Ini sudah lengkap. Yang kedua, IB Primary Yes Program. Toleransi, rasa aman, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Next. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, baik kita guru maupun posisinya sebagai murid. Kebutuhan dasar adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang baik yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi. Next. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ini termasuk kebutuhan dasar guru dan siswa kita. Makanya ketika murid bersalah, kita mengacu pada ini. Nanti materinya akan saya sebarkan biar kita sadar. Kalau ketika ada murid-murid kita yang melakukan di luar ini, berarti mereka sedang menerapkan 5 ini. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, mungkin kecenderungannya siswa kita itu di nomor 2 dan nomor 5, kasih sayang. Nah, mungkin karena gurunya kurang kasih sayang, makanya anak-anak tidak fokus ketika mengikuti pembelajaran. Beda dengan guru yang kasih sayangnya luar biasa. Dari kantor kita sudah diikuti, disambut, tapi ada guru kadang datang ditakuti, tuh bukan nama dia boleh. Nah, mungkin karena nomor 2 ini kita kurang. Terus selanjutnya yang nomor 5 mungkin lebih kuat di sini, kesenangan bermain. Kadang anak-anak di dalam kelas ketika pelajaran banyak mainnya, ngomong, cerita. Nah, sebenarnya kita tidak perlu emosi.
Mungkin cara belajar atau cara berpikir siswa kita itu seperti itu. Mungkin maunya dengan bermain, tapi kadang guru tidak memahami. Akhirnya anak tidak fokus ke pelajaran. Terus setelah itu mungkin kebebasan. Nah, kebebasan mandiri, memiliki pilihan, pencobaan baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini tadi di awal yang disampaikan, pembelajaran berdiferensiasi. Ketika pelajaran ada anak jalan, sebenarnya itu tidak salah. Mungkin dia mampu menyerap pelajaran itu dengan berjalan itu. Dia bisa berpikir, bisa mengingat seperti itu. Next. Motivasi perilaku, motivasi ekstrinsik dan intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dari luar. Biasanya anak-anak itu takut kepada guru karena sering dihukum, dijewer misalnya, atau disuruh push up. Ini sebenarnya kurang positif juga. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga antara penghargaan dan hukuman ini sama-sama kurang menyenangkan secara kunci dasarnya. Contoh, ada salah satu murid yang sering dihukum di kelas itu. Akhirnya murid itu kapok, mau masuk sekolah ada salah satunya, lah setelah ngerjain tugas dikirim, padahal tak bisa. Terus selain itu kebalikannya imbalan ini, penghargaan. Ada siswa prestasi, kita beri hadiah, dikasih uang misalnya. Nah, ini akan menimbulkan kecemburuan. Jadi nilai hukuman dan penghargaan berimbang sebenarnya. Pasti temannya iri, kok itu diberi uang dengan Pak Guru, saya kok tidak, padahal saya ingin pintar juga. Nah, dua-duanya ini perlu kita seimbangkan. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next one. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Mungkin karena suasana hati seorang gurunya, karena dari rumah ada masalah, terbawa ketika kita di dalam kelas. Murid nangis sedikit digiring, murid berubah sedikit kita marahi. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, ini perlu kita rubah juga ketika berada di dalam kelas. Mungkin perlu disepakati dulu di dalam kelas ketika ada yang rame hukumannya apa. Jadi murid yang mau melanggar juga mikir-mikir kalau itu sudah disepakati. Jadi jangan tiba-tiba salah hukum saja. Akhirnya murid mindsetnya terbangun, kalau waktunya pelajaran ini, kalau salah pasti disuruh push-up. Nah, itu mindset itu yang harus kita jaga dari murid-murid kita. Konsekuensi, terencana, disepakati sesuai. Nah, seperti ini. Misalkan kita sudah buat kesepakatan yang datang terlambat harus menulis di papan tulis. Nah, kalau itu sudah disepakati, nanti akan jadi konsekuensi. Ketika anak masuk tanpa disuruh, sudah akan ambil bullpointnya atau ambil spidol, mungkin dia akan menulis di papan tulis. Nah, itu maksudnya konsekuensi. Terus murid tidak dibuat nyaman dengan sikap guru yang selalu memonitor. Nah, ini juga perlu adanya konsekuensi. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini nanti akan menarik di sini. Restitusi, ada teorinya di sini. Tapi restitusi ini sebenarnya sudah kita lakukan, cuma mungkin langkah-langkahnya ada yang keliru. Jadi nanti kita belajar bersama bagaimana sebenarnya ketika ada masalah kita harus mengambil langkah restitusi. Ini wajib dilakukan oleh seorang guru. Kenapa? Dari awal sudah saya sampaikan, di pendidikan guru penggerak, kalau ingin lolos kuncinya kita banyak permasalahan. Kalau kita tidak punya masalah, kita tidak akan lolos di guru penggerak. Karena di guru penggerak itu mencari permasalahan. Seperti yang disampaikan ketika ujian wawancara, ditanyakan, Anda sudah mengajar berapa tahun, Pak? Atau Bu? Oh, 10 tahun. Oh, misalkan seperti itu. Ditanyakan suatu permasalahan, tidak punya, kan tidak mungkin Bapak Ibu.
Nah ini makanya kunci dari kita di guru penggerak, kalau ingin lulus banyak-banyaklah cari masalah. Kenapa? Dengan masalah itu kita akan semakin dewasa untuk menyelesaikannya di sana. Kalau kita tidak bisa, otomatis kita akan membangun kolaborasi dengan teman. Tak oleh karbiman jadi guru, tak mau semuanya saya bisa. Nah makanya di guru penggerak ini saya tertarik karena di dalamnya berisi tentang permasalahan ini. Jadi kita diluruskan. Saya sampaikan sedikit saja dari filosofi mungkin yang keliru karena ini mumpung ada kesempatan berkumpul. Dulu saya pernah mendengar ada istilah anak itu seperti kertas kosong. Nah ternyata di pendidikan ini saya diberi ilmunya itu salah. Anak itu tidak seperti kertas kosong. Anak itu sudah memiliki kodrat alam. Dia sudah memiliki bakat bawaan. Kalau diibaratkan itu seperti kertas buram, sudah ada garis-garis di dalamnya, sudah berisi. Nah tugas kita itu sebagai guru untuk menebalkan garis itu saja, bukan menggambar baru. Jadi anak seperti kertas kosong itu mindset yang keliru sebenarnya bagi kita di pendidikan. Jadi anak itu sudah memiliki kodrat alamnya sendiri-sendiri. Ada yang pintar ngaji, ada yang pintar menggambar, pintar matematika. Kita hanya memupuk itu agar anak itu fokus dan mampu mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Ketika anak itu dipaksa, maka akan bertolak belakang. Dia pintar ngaji, tidak pernah disuruh ikut lomba ngaji, lomba adan, maka dia akan keberatan ketika mengikuti pelajaran yang dia tidak memiliki bakat di dalamnya atau potensi di dalamnya. Nah tugas kita sebagai seorang guru menggali potensi itu tadi untuk memperjelas bahwa anak ini fokusnya dia di pendidikan agamanya, jadi tidak boleh dipaksakan. Next. 5 posisi kontrol. Nah ini kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, ini mungkin yang sering kita lakukan. Sebentar-sebentar dihukum, ayo nulis 100 di bukunya, lari di lapangan push up. Terus yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah kemarin banyak sekali pertanyaan ketika ada kontrol di nomor 3, kontrol teman. Jadi banyak permasalahan di sini. Kenapa? Ketika kita memposisikan sebagai teman kepada anak-anak, maka anak-anak akan melonjak, ngelamar. Seperti itu. Tapi kita tidak perlu menyalahkan anak-anak karena ini memang posisi kontrolnya guru. Tidak mungkin guru sebagai penghukum terus-terusan. Tidak mungkin sebagai pembuat merasa bersalah atau pemantau saja, tidak melakukan tindakan. Yang paling bagus di antara 5 kontrol ini adalah kontrol manajer di sini. Manajer ini yang paling tinggi kontrolnya. Kenapa? Kontrol manajer ini bisa kita terapkan pada teman sejawat dan siswa kita. Kita berperilaku sebagai manajer atau pimpinan dalam suatu instansi. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, hormat kepada bendera. Ini yang kita lakukan. Yang kedua, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu bapak. Ini adalah yang pertama, kontrol hukum, penghukum di sini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Artinya anak disadarkan bahwa tindakannya itu adalah salah. Kalau yang pertama sudah jelas, kita menghukum. Next. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara. Dari posisi kontrol teman. Nah ini bahasa yang digunakan. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Berarti kita anggap siswa kita sebagai teman. Terus yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah berapa kali? Kamu tahu konsekuensinya? Nah di sini bagian menyampaikan konsekuensi. Berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Setelah ini beli atribut, diminta untuk membeli atribut, konsekuensinya.
Next. Melalui kontrol manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang paling baik dari 5 kontrol lagi yang paling bagus di sini. Jadi kita memposisikan sebagai orang tua atau atasan ketika memecahkan suatu permasalahan. Di sini selain menanyakan kesalahannya, tapi juga membantu menyelesaikannya secara mandiri. Jadi tidak perlu kita menghukum sebenarnya. Kenapa yang terjadi di lembaga-lembaga banyak anak-anak semakin lama semakin melanggar? Mungkin karena tidak ada konsekuensi dari awal seperti ini, atau bisa jadi tidak ada panutan. Mungkin gurunya atributnya tidak lengkap seperti itu. Makanya kita perlu menjadi contoh dulu sebelum menyampaikan. Bilang marahi anak-anak kalau upacara terlambat di depan itu, gurunya terlambat. Nah itu perlu dirubah dulu. Nah ini posisi kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan. Kita berada di posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah mungkin ini adalah posisi kontrol teman, karena kita memposisikan siswa kita sebagai teman. Apakah itu salah? Tidak. Tapi melihat permasalahannya dulu. Apakah kita perlu memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer atau yang lainnya? Kita harus melihat posisi kita dulu. Next. Kamu tidak benar melakukannya. Nah ini masuk di kontrol pemantau, karena kita selalu memantau para siswa kita. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini masuk di kontrol yang kelima tadi, sebagai manajer. Jadi menanyakan, menyadarkan siswa kita bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu. Jadi ditemani untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Untuk zaman sekarang ini mungkin yang paling pas, karena siswa kita harus menggadget mungkin sampai malam. Artinya di sekolah mungkin kartu atau segala macam. Nah, kita perlu melakukan kontrol-kontrol ini tadi. Mungkin yang paling pas lewat kontrol manajer. Kita tidak boleh memarahi anak-anak, karena lewat gadget itu bisa dibangun prestasi. Kemarin saya dengar ada salah satu siswa di SMP itu berprestasi dalam bahasa Inggris. Setelah ditanya penyebabnya apa, dia sering main gadget itu. Di gadget itu dia aplikasinya menggunakan bahasa Inggris, otodidak. Setelah dilakukan lomba pidato, dia juara 1 di kabupaten. Nah ini dalam artian sesuatu yang kadang kita anggap negatif belum tentu negatif, karena anak punya alasan tersendiri di sana. Bahkan kemarin saya lihat di medsos itu ada satu anak kelas 2 SD itu sudah mampu conversation dengan baik. Setelah ditanya, dia belajar di YouTube, lidahnya sudah seperti orang barat. Nah itu mungkin kita perlu sadar tentang itu, bahwa pendidikan itu juga harus mengikuti zaman. Ada kodrat zamannya. Kalau zaman saya dulu Bapak Ibu tidak ada medsos. Sekarang sudah ada medsos, ada aplikasi pembelajaran, tapi belum pernah digalakkan. Misalkan kemarin sudah dibungkus, dibebaskan juga ada krisis, tapi kita belum melaksanakan. Tapi minimal kita ada niatan. Semuanya tidak bisa kalau tidak belajar, sama seperti murid-murid kita. Malah kita kalah dengan murid. Kenapa murid kadang jenuh di dalam kelas? Karena medianya kurang menarik. Ceramah, habis itu tugas, ceramah lagi, tugas lagi. Mungkin kita perlu mencoba sesuatu yang baru, yang mungkin kita sendiri itu juga baru. Pakai aplikasi kuisis, gurunya juga belum tahu. Tidak apa-apa, tapi itu akan menghadirkan suasana baru yang bisa membuat bukan cuma siswa saja, mungkin gurunya juga merasa fresh juga. Saya ini jenuh cuma berdiri, berangkat tugas, berangkat lagi, tugas lagi, seperti itu. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk berubah mindset kita dulu. Jangan beranggapan bahwa Pak, saya ini sudah tua, sudah bukan zamannya. Tidak ada seperti itu, ya. Bapak Ibu,
kisah-kisah inspirasi itu malah muncul dari orang-orang yang usianya lebih sepuh dari saya. Banyak kisah inspirasi juga yang dulunya nol tentang IT, tapi sekarang beliau-beliaunya sudah mahir di bidang IT. Seperti kegiatan guru penggerak, mungkin angkatan yang akan datang itu sudah terakhir di angkatan 12. Jadi sudah angkatan ke-12. Saya dari angkatan 10 dengan Pak Rian, angkatan 11 akan dilaksanakan mulai bulan ini, dan kebetulan Jember kuotanya semakin berkurang, ada 90 cuma kuotanya untuk angkatan 11 yang akan melanjutkan juga setelah ini akan dilaksanakan. Angkatan 12 itu diperuntukkan untuk daerah khusus, tapi ada program baru dari kementerian yang sudah digulirkan, yaitu Merdeka, melanjutkan dari guru penggerak. Merdeka itu singkatannya penggerak kurikulum Merdeka, dan itu diperuntukkan sementara ini yang merupakan lulusan guru penggerak. Di dalamnya sekarang kalau udah keliru sudah angkatan 3, ada angkatan ketiga untuk Merdeka. Tapi di dalamnya lebih enak lagi. Kalau Merdeka itu saya lihat kemarin, kalau di guru penggerak kita masih pakai modul. Kalau Merdeka lain lagi istilahnya. Ada istilah jurus 1, jurus 2, jurus 3. Lebih ke penerapannya. Dibungkus praktek apa seperti itu. Lagi praktek baik harus melanjutkan ke Merdeka. Next one. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah ini, next one. Ini hanya contoh kalimat saja. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Ini dari kontrol penghukum. Ini mungkin yang harus kita kurangi Bapak Ibu. Next. Keyakinan kelas. Nah ini yang saya singgung di awal. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan? Ini ada bedanya. Kenapa aku beda? Kadang kita kesepakatan kelas saja belum pernah buat. Nah ini harus kita buat. Masuk di kelas kita kesepakatan dulu. Anak-anak, kesepakatan kita hari ini apa? Ayo. Boleh minum Pak, tulis. Karena itu dari murid. Nah kita mungkin harus membiasakan itu. Pak, boleh duduk di bawah. Kita tulis dulu. Kesepakatan kalau sudah dibuat, maka anak-anak akan melaksanakan dengan tertib. Tidak boleh bicara sendiri Pak. Itu anak-anak yang menyampaikan. Kita sebagai guru menulis. Setiap kali kita masuk kelas harus membuat kesepakatan dulu. Itu yang benar siklusnya. Kenapa anak-anak rame tidak ada kesepakatan? Loh kok tidak ada kesepakatan? Jangan apa-apa rame, mana kesepakatannya? Nah kita juga tidak bisa membenarkan diri karena kita tidak buat kesepakatan. Jadi ini mungkin yang Bapak Ibu perlu diterapkan ketika di awal pembelajaran di kelas. Saya juga baru-baru melaksanakan karena baru tahu juga. Terus bedanya apa dengan keyakinan? Seperti yang saya sampaikan di awal, keyakinan itu dari dalam diri. Cok, mau keluar Roma, karena. Nah ini keyakinan. Tanpa tertulis pun kita ingat. Oh kalau di dalam kelas tidak boleh ramai atau bicara sendiri. Ketika itu sudah masuk, tidak ada kesepakatan kelas, tapi anak-anak sudah yakin bahwa berbicara di dalam kelas tidak boleh, maka anak-anak secara otomatis masuk kelas diam, seperti itu. Itu bedanya peraturan kelas, kesepakatan dengan keyakinan. Kalau keyakinan ini lebih cenderung dari dalam hatinya anak masing-masing. Seperti itu orang. Ini sudah penerapannya lebih tinggi daripada kesepakatan kelas ada di sini. Jadi yang pertama awal kita biasakan untuk membuat kesepakatan. Dari kesepakatan itu kita jadikan keyakinan bagi anak-anak. Tahu kan keyakinannya? Ya apa tidak boleh bicara sendiri. Secara otomatis tanpa kita menghukum, anak-anak akan sadar. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Nah bisa seperti ini. Bisa pakai catatan kecil, kita tempel, diberi nama siswanya, apa yang akan dibuat keyakinan kelas. Bersifat abstrak berupa pernyataan universal, artinya bisa berlaku untuk semua. Transgender, tidak hanya khusus laki-laki, tidak perempuan saja.
Itu untuk keyakinan kelas. Dibuat dalam pernyataan positif. Tidak boleh ada kata-kata tidak boleh membawa makanan. Nah ini namanya bukan keyakinan mas, karena di dalamnya ada kalimat larangan. Di sini maksudnya pernyataan positif. Misalkan duduklah dengan tertib. Nah, tidak ada larangan di sana. Tidak boleh duduk tidak tertib. Nah itu masih berupa larangan, bukan pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Next. Segitiga restitusi. Nah ini inti dari beberapa materi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Nah ini kenapa dinamakan segitiga? Karena modelnya seperti ini bagiannya. 3 tahap dalam segitiga restitusi. Ini bisa diterapkan apabila permasalahan itu tidak urgent. Kenapa dibilang tidak urgent? Mungkin masih belum meluas. Contoh kasus, misalkan ada wali murid datang ke sekolah karena anaknya tengkar, kita tidak bisa menggunakan segitiga restitusi. Bapaknya sudah bawa celurit, kita masih melakukan ini, tidak tutup. Nah, segitiga restitusi ini kita pakai apabila permasalahan itu belum meluas dan bisa diselesaikan di sekolah itu. Tapi kalau sudah kasusnya sudah meluas, perlu penanganan pihak yang lebih tinggi atau pihak terkait, misalkan harus mendatangkan kepolisian karena ada penganiayaan, ini tidak bisa kita terapkan karena bukan ranahnya kita di sini. Hanya kita memediasi. Selama tidak meluas dan tidak perlu pihak terkait, psikiater atau psikolog misalkan, guru atau kepala sekolah bisa, ini bisa kita terapkan untuk siswa kita di sekolah. Next. Menstabilkan identitas. Ini yang perlu dilakukan pertama. Berbuat salah itu wajar. Misalkan ada anak keket, kenapa kamu kotakkan? Iya pak, karena saya diledek tadi, kocaknya. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau Pak Guru posisi kamu, pasti Pak Guru akan keket juga. Nah, distabilkan dulu agar anak itu tidak down dulu. Kamu kok selalu tiap hari keket? Nah itu gitu. Nah teorinya seperti ini. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kalau saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Tidak menyalahkan salah satu pihak. Kamu berhak merasa begitu. Tindakan yang pertama, menstabilkan identitas. Karena ada 3 tahapan. Next. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Ini di tahap kedua. Ketika kita melakukan konseling terhadap murid, karena di SD itu tidak ada guru konseling. Biasanya ditangani oleh guru kelas atau bagian kesiswaan. Kalau itu memang ditunjuk. Nah ini konteks yang kedua, validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Artinya kita membenarkan dulu karena anak itu bisa sampai melebihi batas. Hanya mukul, tidak pakai tonjokan. Nah, masih kita benarkan dulu. Kamu melakukannya karena merupakan sesuatu yang penting bagimu. Anak pasti jawab dulu. Yang ketiga, next. Menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Kuncinya ada di keyakinan. Kalau sudah dibuat, nah ini apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati? Hanya menyadarkan saja, tanpa harus menggunakan kekerasan. Next. Nah terakhir sudah Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya. Kuncinya di sini dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai penuntun atau manajer yang menuntut murid-muridnya untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah ini kuncinya Bapak.
Jadi artinya kita tetap menjaga emosional kita terhadap murid, walaupun dalam posisi kita mungkin sedang bermasalah atau segala macam. Kita harus kontrol, karena tadi sudah ada 5 kontrol tadi. Terus ada kebutuhan dasar manusia yang juga kita harus hormati. Mungkin anak-anak pengen bebas, pengen dikasih sayangi, itu juga harus kita sadari. Tidak semua tindakan murid itu salah sebenarnya. Kalau kita mengacu terhadap ini semua, mungkin kita akan menjadi guru yang memiliki mindset yang luar biasa. Jadi mampu belajar setiap hari, tidak hanya memberi pelajaran. Kita belajar dari murid-murid. Apa yang kita bisa pelajari? Murid kadang tantang, besok main lagi. Beda dengan guru mau soal, mau keluar tak apa. Nah ini kadang kita kalah dengan murid kita. Murid kita 1 jam dimarahin, habis keket main lagi. Mungkin itu yang perlu kita belajar dari murid-murid kita. Meskipun diledeki seperti apa, tetap saja masuk ke sekolah. Tapi ketika guru diledek, darahnya langsung naik. Seperti itu. Kok sampean seperti itu? Atau kadang kita menegur salah satu teman kita dengan bahasa yang kurang sopan, misalkan seperti itu. Kita perlu belajar dengan murid juga. Makanya penting untuk kita merubah mindset kita dulu, refleksikan diri kita dulu. Dan yang paling penting yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan 1 hari itu, kita perlu refleksi. Apakah hari ini sudah menyenangkan kegiatan yang saya lakukan? Mungkin hari ini ada permasalahan, jadi besok tidak boleh mengulangi itu lagi. Jadi yang paling penting dari kegiatan pembelajaran itu adalah refleksi, mengingat kembali. Pembelajaran mati kiri Allah, orang oleh yang ada, seperti itu. Itu kunci dari kita mengajar, merefleksikan diri kita sendiri. Ketika diingatkan dengan murid-murid kita tidak boleh marah, karena itu merupakan hak mereka juga. Kadang anak diajar oleh salah satu guru untuk menggantikan, tidak mau Pak. Misalkan ketika waktunya olahraga, kadang minta guru kelasnya, Pak sama Pak guru saja Pak. Kenapa sama guru olahraga? Karena Pak, masa cuma gini dimarahin? Nah, itu perlu introspeksi juga. Makanya di sini penting kita tekankan kolaborasi, omong-omongan, sharing dengan teman. Jangan terlalu tertutup lah misalkan. Kadang mungkin kita perlu introspeksi dari teman juga. Itu next one. Nah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, yaitu budaya positif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menerapkan itu semua. Sebenarnya sudah menerapkan, cuman teorinya belum tahu. Jadi hari ini sudah saya sampaikan terkait dengan teori budaya positif juga. Untuk sesi berikutnya saya persilakan, mungkin ada saran, masukan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu para audiens. Kami persilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pedalangan 1, juga rekan-rekan guru SDN Pedalangan 1 yang kami hormati, juga Bapak Ahmad Zaini yang kami banggakan dan kami hormati. Sebelumnya kami mohon maaf untuk menanggapi dari beberapa materi tadi. Itu tadi pernah disampaikan, ya, barusan disampaikan bahwa anak itu sudah mempunyai kudrat dari Allah tentang bakat, seperti contohnya pintar menggambar, itu sangat benar sekali. Cuma mungkin dari kami hanya sebatas usulan, yang mungkin itu kriteria temanya tadi itu kurang. Jadi alangkah lebih baiknya kalau itu diperjelas bahwa anak itu yang dimaksud kullu maulidin yuladu alal fitrah. Jadi setiap
manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan suci seperti kertas. Tadi Bapak saya itu tidak salah, sangat betul. Jadi mempunyai bakat sudah ada garis-garisnya. Tugas guru hanya menebani, memupuk dan membimbing kaki. Jadi tambah satu lagi apa ya istilahnya apa itu? Ya kriterianya itu jadi ditambah satu bahwa anak itu dilahirkan secara suci. Yaitu mungkin yang kurang satu itu. Jadi kita jelas dalam pemahaman. Jadi kalau seperti kertas putih itu ya kertas putih tidak ada garis, namanya kertas putih polos, gitu. Tidak ada garis-garis. Itu berkaitan dengan kullu maulidin yuladu alal fitrah, bahwa semua manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Dan kita sebagai manusia, sebagai guru, sebagai orang tua berhak memberikan pendidikan yang baik. Mau ditulis apa kertas itu? Betul nyambung loh yang bakat tadi, tinggal menyebarkan. Tentunya yang ditebarkan adalah yang sesuai dengan bakat yang sudah dikudrahkan oleh Allah. Tiap anak itu tidak sama. Jadi itu sangat connect. Kalau menurut saya ya, saya tidak tahu bahasa kerennya itu connect dengan bakat tadi. Jadi tambah satu itu tadi. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Jadi itu tentang kesalahan polos, semua manusia itu polos. Bagaikan kertas yang tidak ada coretannya, masih tidak ada garis-garisnya. Pak ini tadi menjelaskan tentang kertas itu ada garis-garisnya, kudrat, bahwa dia sudah ditakdirkan pintar menggambar, pintar bahasa Inggris, pintar matematika, itu bagus, betul sekali. Cuma ditambahi satu itu, bahwa kertas itu sangatlah putih karena tidak ternoda sedikit pun ketika kita dilahirkan oleh Allah. Makanya kita berhak untuk menulisi kertas, menebarkan kertas itu sesuai dengan pembelajaran yang baik. Baik orang tua, terutama orang tua, karena tugasnya ini punya putra jadi anak yang soleh dan soleh. Juga nanti berimbas di sekolah sampai anak itu sukses menjadi anak yang apa? Katanya Pak Kais tadi, di dunia wal akhir, selamat di dunia juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini ya sedikit hanya pencerahan saja. Kalau banyak hilaf kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya yang sangat luar biasa, karena beliaunya ini memang senior saya. Jadi saya terima dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena ilmu itu memang harus diterima dengan baik seperti itu. Ketika kita belum memahami atau ketika ada perbedaan penafsiran, selama itu untuk kebaikan, kita wajib menerimanya. Karena kebaikan itu sebenarnya datangnya dari Allah, begitu kan? Bukan dari kita, dari saya atau mungkin dari Pak Dianto, Pak atau yang lainnya. Karena mungkin penyampai lidahnya saja melalui orang itu. Jadi kita anggap ini adalah sebuah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi di sini saya juga menyampaikan perlunya kita berkolaborasi, sharing di sini, bukan untuk menang-menangan. Nah, kita sama-sama ingin menyerap ilmu. Terima kasih atas ilmunya yang tadi sudah luar biasa. Monggo Pak KS mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih waktu yang bisa menambahkan yang katanya tadi menebalkan juga. Memang benar materi yang disampaikan amat sangat bermanfaat sekali bagi kita karena berkaitan dengan peningkatan diri, peningkatan pembelajaran, peningkatan profesionalisme kita sebagai pendidik. Terima kasih sekali lagi Mas, karena ini penting sekali bagi kita semua sebagai seorang pendidik, karena dalam pelaksanaan kegiatan memang diharuskan ada kesepakatan. Sudah bagus tadi, tidak harus memilih salah satu menjadi manajer, aman atau pemantau ya. Tidak harus, kita bisa bahasa kerennya sekarang nih, nah, bisa dimik dalam penyampaiannya. Kita bisa sebagai teman, kita memposisikan diri sebagai teman,
untuk menggali. Tadi ditanyakan kenapa melakukan kesalahan itu. Jadi sadar diri dulu, memahami diri. Ini sangat penting bagi kita. Jadi tidak ada seperti zaman dulu memang kita diatur, salah sedikit langsung namanya penghapus, wah terbang, benar. Karena saya pengalaman pribadi, zaman saya SD penghapus rotan ya, terus itu apa pemoceng, bukan bulunya yang ke tubuh kita, tapi gagangnya yang dipegang itu yang ke tubuh kita. Dulu seperti itu, berkenaan dengan hukuman. Kalau fisik pas olahraga itu pasti itu. Apapun yang ada di sekitar guru olahraga pasti dipegang dan fokusnya itu biasanya kaki. Luas ya. Benar. Jadi mari kita merubah mindset kita, bagaimana kita memposisikan diri dalam kelas, terutama dalam pembelajaran menghadapi siswa, bukan hanya menghadapi siswa dan menghadapi tetap guru juga. Karena ini materi ini sebenarnya amat sangat sesuai sekali dengan poin indikator yang diambil oleh teman-teman guru di BMM atau lembaga pendidikan, karena memang di sana yang merah itu terkait dengan proses pembelajaran yang berkenaan dengan kesepakatan kelas. Kenapa ini saya sampaikan penting sekali, khususnya teman-teman guru yang di sini di SDM Barangan 1 juga, ini bisa hasil rekaman nanti atau dokumentasi di disampaikan juga di BMM. Belajar ini nanti ditambah ya dosen untuk menentukan atau kita bisa melaksanakan bagaimana jadi teman, bagaimana jadi pemantau, bagaimana jadi manajer. Kita harus tahu karakteristik siswa juga, karena tidak mungkin, pasti adalah kenapa siswa ini selalu seperti itu, kenapa kok selalu siang. Benar juga katanya pasien. Jadi belajarnya itu bukan hanya dari ceramah saja, kita PDKT dilakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang dengan tanda kutip punya kelebihan, bukan kekurangan, itu punya kelebihan. Jadi harus memahami karakter, dan juga kita harus tahu bagaimana keseharian siswa di rumah. Bagaimana caranya? Ya berkolaborasi tadi dengan warga dan juga dengan orang tua. Tadi juga disampaikan penyelesaian triangle tadi. Nah, restitusi itu untuk apa? Kita perlu belajar juga di situ. Karena jangan sampai permasalahan itu terdengar keluar lebih cepat. Harus terselesaikan dulu di lembaga. Apalagi itu masih waktu sekolah. Satu lagi yang sangat penting, dalam satu lembaga, kebersamaan dan keterbukaan. Bukan hanya semua tim atau warga sekolah itu harus jangan tertutup katanya pasien, saling belajar. Saya pun seperti itu. Suatu organisasi, suatu lembaga ataupun kelas tidak akan sukses kalau tidak ada kerjasama yang baik atau kolaborasi yang baik. Dan juga kolaborasi itu menentukan kesepakatan tadi. Jadi di kelas saja sudah tidak harmonis, gurunya juga sudah memvonis ada beberapa anak yang itu jangan sampai semua anak itu sama. Tadi disampaikan bahwa lahirnya suci, tapi ini perlu ditekankan juga bahwa selama perjalanan hidupnya dari lahir mendapatkan pendidikan di rumah itu sudah ditulis, sudah ada tulisan catatan. Ini yang perlu kita perhatikan juga, bagaimana catatan itu dibuat di lingkungan keluarga dulu.
Setelah itu di masyarakat sekitar, bagaimana masyarakat sekitar ini dalam memahami karakter siswa dulu. Dia kan dari keluarganya bagaimana? Oh, ternyata keluarganya seperti ini. Oh, ternyata memang keluarganya keluarga yang harmonis. Pantesan. Oh, keluarganya tidak harmonis, broken home. Ada permasalahan orang tuanya. Pasti itu akan berdampak pada karakter. Kurang kasih sayang, akhirnya jadi kasih sayang di luar. Kurang perhatian, akhirnya jadi perhatian di luar. Di mana di tetangganya? Ya, di lingkungan kita bagaimana? Ya kalau semuanya baik. Kalau ada yang jangan itu. Apalagi komunitas ini penting. Anak ini berkumpul dengan siapa? Pahami karakter siswa di situ sehingga kita bisa membuat suatu keputusan kesepakatan apabila terjadi suatu permasalahan di sekolah. Karena kemarin ada beberapa kasus yang memang sudah terjadi, alhamdulillah diatasi dengan baik. Bagaimana caranya? Seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak saya. Jadi menanyakan dulu, membenarkan tindakan, dan itu benar, membenarkan tindakan. Kemarin sempat saya benarkan juga tindakan. Jadi tidak saya salah. Dan itu memang berat kemarin kasusnya, karena kasusnya yang terjadi itu kolaboratif dan saling berkaitan. Karena ketidakmampuan akan timbul suatu keinginan minta bantuan temannya yang awalnya hanya dibantu, akhirnya komersil. Komersil akan menimbulkan suatu riba. Itu kemarin memang berat mengatasinya, tapi alhamdulillah sebenarnya sudah bisa diselesaikan dengan baik dan kayaknya sudah tidak ada lagi, semuanya beres. Nah seperti itu, jadi memang benar dibenarkan dulu, tindakan salahnya itu dibenarkan dulu. Kalau bisa tambah lagi, seharusnya kamu harus bisa begitu. Untuk apa? Bukan untuk biar anak itu semakin marah, tidak. Tapi ambil hatinya dulu. Oh ternyata tak salah lagi, malah didukung. Tidak, tapi baru nanti kita sampaikan kenapa seharusnya dan lebih baiknya bagaimana. Saya sering kalau anak ramai itu, saya memang menyampaikan bisa ramai yang saya gitu. Karena kadang pemikiran orang itu terbalik maksudnya. Seperti kita berkaca, ada terbalik, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Saya sering seperti itu, kalau sesuatu ramai, itu pasti saya sampaikan, bisa ramai. Akhirnya mereka bingung, kok bisa ramai, kok bukan bisa diam. Ya saya sampaikan, kalau bisa ramai, berarti bisa diam. Namanya sama-sama bisa, dan itu pun ramai dan diam adalah sebab akibat. Hukum apa? Kebalikan, ada ramai, ada diam. Jadi kalau bisa ramai berarti bisa diam. Ya mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Zain ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terutama bagi saya memang bermanfaat. Kemarin materi pelatihan mandiri saya sama dengan ini Pak Zain. Ya, saya tinggal buat kasih katanya, penyampaiannya. Ini sudah ada. Itu saya minta tolong Pak Zain untuk bagaimana menyiapkan itu. Kita sharing Pak Zain. Kita sharing, minta tolong sharing bersama, itu penting. Jadi bukan karena saya sebagai pimpinan terus saya malu untuk sharing dengan pasien, tidak. Mungkin saya ada hal yang kurang, kelebihannya ada di pasien, itu baru. Kalau sudah ada yang kekurangan ditutupi oleh yang mampu, insya Allah semuanya akan lebih baik lagi. Jadi marilah seperti yang disampaikan tadi, jangan tertutup, ada masalah sampaikan, apalagi untuk memang apa ya, untuk lembaga. Ini khusus Bu Pak ya, yang dari luar Pak Bu, maaf ini khusus dari saya, permintaan saya kepada teman-teman, dan semoga di lembaga lain bisa seperti itu juga. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada kepala sekolah dan jajaran guru yang lain. Mohon maaf karena terbatasnya waktu acara hari ini saya sudah sampai di sini. Terima kasih sudah
menyimak pemaparan saya, dan saya mohon maaf apabila ada kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penutup dan doa kepada Bapak Umar Khatib Al-Syed. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara ini kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dijadikan acara yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemanfaatan, dan semua ilmu yang telah disampaikan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik bagi seluruh kalangan yang hadir pada hari ini dan bisa diterapkan di lembaga masing-masing. Ala hadirin niyah wa ala kulli niyatin sholihah lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arsal wa tuhassinu biha al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna awladana wa talamidana wa azwajana ij'alna min ahli al-ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahli istiqamah wa la taj'alna min ahli syarri wa dhar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatilana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatiha.